Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama ulun Muhammad Ihsan Hidayatullah. Di sini ingin melanjutkan pembahasan dari Ibu Asmawati terkait pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, tadi sudah disampaikan apa itu pengertian dari pembelajaran mendalam dan lain-lainnya. Nah, di sini ada ulun menambahkan lagi terkait lanjutannya, yaitu tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Jadi ketika kita sudah memahami apa itu tadi pembelajaran mendalam, apa saja yang ada di dalamnya, seperti empat kerangka yang ada dalam pembelajaran mendalam, yaitu tadi ada praktek pedagogis, ada juga kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan itu pemanfaatan digital. Nah, di dalam perangkat pembelajaran nanti juga pasti ada yang namanya asesmen. Ini ada yang tahu lah Bapak Ibu, asesmen itu apa? Apa Bu? Iya, penilaian. Nah, yang namanya asesmen itu adalah penilaian dalam pembelajaran mendalam atau asesmen. Nah, penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat digunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Dalam prinsip asesmen itu terbagi menjadi 3 atau prinsip penilaian. Nah, ketika kita jadi guru kan itu otomatis harus juga menilai peserta didik kita, menilai murid kita kayak apa? Saya kira adil, objektif, dan edukatif. Saya kira jadi orang tuh ada pilih kasih. Nah, ini masuknya berkeadilan. Maksud dari berkeadilan, pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang. Contohnya, misalnya ada pilih kasih, yang ini anak tentara atau yang ini anak pejabat. Nilainya harus lebih tinggi daripada yang tidak pejabat. Nah, itu tidak boleh membeda-bedakan. Maka dari itu bisa menggunakan prinsip ini, bermaksud berkeadilan. Kemudian ada yang objektif. Nah, maksud dari objektif ini penilaian didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Misalnya kesehariannya mengerjakan tugas seperti apa di dalam kelas, dan ketika mengerjakan PR yang sudah diberikan. Nah, itu bisa menjadi hal objektif dalam prinsip asesmen atau penilaian. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian asesmen yang bernama prinsipnya edukatif. Ini penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Nah, ini biasanya bisa disampaikan atau didapat ketika kita merefleksi kepada peserta didik kita, bagaimana pembelajaran hari ini yang kita dapat, apa yang mereka dapat. Nah, itu termasuk dalam edukatif. Nah, dalam asesmen pembelajaran, pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Nah, jadi terbagi 2 asesmen itu, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Untuk mencapai level pembelajaran mendalam, mempertimbangkan ada 3 pengalaman di pembelajaran mendalam.
yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Biasanya asesmen sumatif ini, asesmen formatif ini yaitu berupa asesmen awal. Biasanya kan awal pembelajaran, misalnya awal tahun, itu kita untuk mengetahui capaian yang akan kita dapatkan nanti ketika selesai pembelajaran itu apa. Jadi kita untuk mengetahui awalnya misalnya diberikan soal, itu asesmennya bisa berbentuk tanyaan seperti dasar-dasar dalam materi yang akan dipelajari. Bisa juga dalam asesmennya mengetahui apa-apa saja yang mereka sukai dalam pembelajaran. Nah, itu untuk melancarkan proses pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran itu ya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian asesmen di dalam proses pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran, sekaligus pemberian umpan balik secara cepat. Maksudnya ini misalnya tanya jawab ke peserta didik. Misalnya dalam perkalian 5 kali 5 berapa? Saya menjawab 25. Nah, 7 berarti itu sudah ada umpan balik. Kemudian asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Biasanya ini biasa dilakukan ketika kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian juga dalam asesmen formatif itu terbagi menjadi dua. Nah, ada asesmen as learning dan asesmen for learning. Asesmen as learning itu untuk merefleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya seperti jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist, kemajuan belajar dan lain-lain. Sedangkan asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, yaitu adanya contohnya seperti peta konsep, umpan balik formatif, ada juga CATS. Nah, ini biasanya namun sekolahan elit itu kan bisa ulangan menggunakan sistem CAT sama ujian kayak ujian CPNS. Nah, itu. Tapi kalau di kita biasanya itu bisa menggunakan Google Form yang sudah kita sering lakukan. Nah, untuk yang tes assessment as learning, of learning, yaitu penilaian sumatif, contohnya tes PISA, tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh teknik umpan balik, yaitu ada klarifikasi, ajukan pertanyaan klarifikasi, kemudian nilai, memberi komentar atas kekuatan yang terlihat, ada juga perhatian, ada saran, ada apresiasi. Nah, dalam mengembangkan asesmen pembelajaran dapat mengacu pada taksonomi Solo atau taksonomi lainnya. Biasanya yang sering kita lakukan itu menggunakan taksonomi Bloom ketika membuat perangkat pembelajaran. Nah, seperti di sini ada taksonomi Bloom, itu dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Dalam pengalaman pembelajaran mendalam, yang 6 ini disingkat menjadi 3. Jadi ketika membuat perangkat pembelajaran biasanya ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. Itu masuknya seperti ini. C1 dan C2 itu digabung menjadi C1 untuk pembelajaran mendalam. Kemudian ada menganalisis dan menerapkan, itu di taksonomi Bloom masuk dalam C3, C4. Untuk di pembelajaran mendalam itu masuk di bagian C2. Dan mengevaluasi dan mencipta itu tingkat yang C6 di bagian taksonomi Bloom
Di pembelajaran mendalam itu masuk ke bagian refleksi. Nah, jadi tadi sudah mulai disampaikan oleh Bu Asma terkait pengalaman belajar pembelajaran mendalam itu tidak luput dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, mungkin itu yang dapat ulun sampaikan terkait asesmen. Kemudian ada lanjutannya tentang inquiry kolaboratif. Nah, inquiry kolaboratif ini adalah pengertian dari inquiry kolaboratif adalah menjelaskan konsep dasar, prinsip dan nilai yang mendasari inquiry kolaboratif dalam konteks peningkatan pembelajaran. Nah, biasanya ini sudah ada, kita semalam dipraktekkan oleh Bapak Geni. Contohnya dalam pembelajaran yang kita lakukan, nah, yaitu ada masalah yang didapat, lalu didiskusikan bagaimana cara mengatasinya. Nah, seperti ini simulasi inquiry-nya. Bapak Ibu berdiskusi berkelompok atau kita melakukan kumpul seperti ini. Pembelajaran merefleksi apa yang ada yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang sudah dilakukan itu seperti masalah siswa membuang sampah sembarangan di halaman kelas, seperti kantin, juga dalam lapangan sekolah, menyebabkan lingkungan kotor dan kebutuhan dan keluhan dari petugas kebersihan. Nah, ini di asesmen itu diidentifikasi masalahnya. Habis itu kita desain rencana perbaikannya. Nah, yang sudah dilakukan kemarin itu yang pertama mensosialisasikan apa ada atau mengkampanyekan kesadaran lingkungan melalui poster, slogan atau presentasi. Nah, misalnya kemarin kan sampah, ada sampah yang organik, anorganik dan apa sebutnya? Apa begini? Nah, dan berbahaya. Nah, itu salah satu contoh dari inquiry kolaboratif. Nah, mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Berarti paham. Paham ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin yang itu dapat ulun sampaikan. Salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.